kuliah di Teknologi Pangan IPB karena Pak Purwiyatno Haryadi, makanya tadi saya rekomendasikan kalian menyimak kuliah dari Pak Purwiyatno Haryadi, Profesor Purwiyatno Haryadi, karena beliau adalah Vice Chairperson dari Codex Alimentarius Commission. Beliau adalah Wakil Presiden lah kira-kira ya, Wakil Presiden Codex Alimentarius Commission. Ya, jadi beliau tingkatnya udah tingkat dunia ya. Dulu yang pernah menjabat sebagai Vice Chairperson dan juga malah Chairperson ya Presiden dari Indonesia adalah Profesor Dr. F.G. Winarno. Mungkin kalian bisa search itu ya, nama di Google gitu ya. Profesor F.G. Winarno. Nah, beliau adalah dosen teknologi pangan juga. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden di Codex Alimentarius Commission. Ya, kemudian mungkin selang 40 tahun gitu ya, selang 40 tahun dari keanggotaan Indonesia di Codex ya, baru Profesor Purwiyatno Haryadi ya terpilih kembali sebagai Vice Chairperson. Biasanya kalau sudah Vice Chairperson ya tinggal satu langkah lagi menjadi Chairperson atau sebagai Presiden Codex Alimentarius. Jadi mengulang lagi pengalaman 40 tahun yang lalu ya, yang juga yang dijabat oleh Profesor F.G. Winarno. Jadi kalian bangga ya, dua orang IPB dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan memimpin bidang ilmu dan teknologi pangan di dunia gitu, itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi karena kalau di teknologi pangan ya sebagai himpunan keilmuan ya, himpunan di mana suatu regulasi bisa disusun, itulah di Codex Alimentarius Commission ini. Jadi ini adalah pengakuan internasional ya atas kepakaran dari baik tadi Profesor F.G. Winarno ya di pertama, kemudian juga Profesor Purwiyatno Haryadi ya di kesempatan kedua gitu ya, di sebagai Vice President. Nah, ini kalau sidang-sidang Codex ya seperti ini, beliau memimpin sidang gitu ya. Seperti halnya di sidang PBB gitu ya, untuk memimpin seluruh negara-negara dunia ini yang di dalam membahas output yang ada di Codex ya. Ini salah satu contoh dokumentasi beliau ketika memimpin sidang di Codex Alimentarius Commission ya. Nah, sekarang jadi ini paparannya pun beliau yang siapkan ya. Jadi saya menyampaikan ya. Jadi kita akan bahas mengenai Codex tadi, detailnya apa, ya, kemudian tujuannya, luarannya, kemudian legalitas standar Codex, ya, keanggotaannya siapa. Nah, kemudian Codex analisis resiko ya, yang seperti yang sudah kita bahas juga ya. Jadi secara global pun menerapkan risk analysis juga. Ya, di dalam dasar-dasar pengembangan standar Codex. Cuma nanti kita lihat apa perbedaannya ketika Codex menerapkan prinsip risk analysis ya. Yang risk assessment-nya bagaimana, risk manajemennya gimana, kemudian risk communication-nya bagaimana. Sehingga nanti dikeluarkan standar Codex tersebut gitu ya. Jadi silakan ya dibuka websitenya ya. Nah, jadi diharapkan kalian bisa mengenal Codex ya, Codex Alimentarius Commission ini. Nah, kemudian bagaimana prosedur penetapan standar pangannya, kemudian code of practice dan panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Codex. Nanti saya akan contohkan beberapa contoh output dari Codex ya, dan mengapa penting ya, mengapa penting Codex itu ya. Salah satu kepentingan dari Codex adalah supaya terjadi harmonisasi regulasi ya. Harmonisasi regulasi antar negara. Jadi contohnya misalkan kalau peraturan di Indonesia sudah sama dengan peraturan di Amerika Serikat atau peraturan yang sama misalkan dengan di Jepang, maka akan terjadi flowing perdagangan. Jadi arus perdagangan menjadi lebih mengalir dan lebih lancar. Ya. Karena kenapa? Karena regulasinya sudah sama. Contohnya misalkan ya, nanti kalian di PBL 2 akan mengikuti mengenai pelabelan misalkan ya.
Coba bayangkan sekarang misalkan ya, pelabelan di Indonesia, aturan pelabelan di Indonesia itu berbeda dengan aturan pelabelan di Malaysia. Apa yang terjadi? Ya, kalau berbeda pasti akan saling menghambat perdagangan gitu. Jadi misalkan Indonesia buat label, ternyata di Malaysia yang diatur berbeda. Bayangkan berarti kan industri kita ketika akan ekspor ke Malaysia misalkan, dia harus menyesuaikan dengan regulasi di Malaysia. Karena apa? Tidak sama aturannya. Gitu. Demikian juga kalau misalkan dari Malaysia akan masuk ke Indonesia, misalkan aturan pelabelannya berbeda juga, maka itu juga akan terjadi hambatan di dalam perdagangan, ya karena tidak comply. Nah, tetapi kalau misalkan masing-masing negara sudah merujuk pada misalkan standar kodeks, ya, maka akan terjadi arus perdagangan antar negara yang lebih lancar. Karena apa? Karena regulasinya sudah sama. Misalkan Indonesia merujuk pada kodeks, Malaysia merujuk pada kodeks. Berarti kan output regulasinya sama. Sehingga kalau terjadi arus perdagangan antar dua negara itu akan menjadi lebih mudah, ya, lebih mudah dan lebih lancar. Gitu. Apalagi sekarang misalkan ada ASEAN Economic Community ya di Asia ya, misalkan sekarang arus perdagangan kan untuk flowing arus perdagangan yang lancar kan sebetulnya itu ya. Nah sehingga di situ harmonisasi menjadi sesuatu yang sangat penting ya di dalam penyusunan regulasi. Jadi artinya kita jangan pemerintah Indonesia jangan sendiri misalkan mengatur sesuatu yang berbeda dengan di aturan negara lain. Maka itu jadi tidak harmoni ya. Jadi kita akan menyulitkan nanti dalam arus perdagangan. Nah, ada yang disebut dengan SPS agreement ya. SPS coba sekalian masukkan kata kunci ya. SPS agreement itu SPS itu Sanitary and Phytosanitary Agreement. SPS itu apa? Jadi SPS itu sebetulnya ada tiga, yang masuk dalam SPS itu tiga, yaitu kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan tumbuhan. Jadi tiga. Nah, maksudnya apa SPS itu? Jadi SPS itu sebetulnya bagaimana ya kita seluruh dunia itu melakukan perjanjian untuk memastikan adanya perlindungan pada kehidupan dan kesehatan baik itu manusia, hewan dan tumbuhan, gitu ya, tanpa nanti menghambat di dalam proses perdagangan tentu saja. Jadi ya contohnya kita ya, kita mengkonsumsi makanan dari nabati atau hewani, pasti kita harus memastikan apa yang kita konsumsi itu aman buat diri kita, gitu ya. Itu artinya perlindungan pada manusia. Demikian juga ada hewan, ya. Hewan juga harus dilindungi, ya. Atau tumbuhan pun harus dilindungi. Nah, disitulah SPS agreement, ya. The agreement, dan di sini yang berperan ya nanti di dalam SPS agreement dalam implementasinya adalah yang disebut dengan WTO. World Trade Organization. Jadi World Trade Organization itu adalah lembaga dunia ya yang diantaranya itu berperan di dalam penyelesaian sengketa antar negara. Ya. Jadi contohnya misalkan tadi ada terjadi ketidakharmonian, ya, tidak harmoni antara dua negara sehingga misalkan Indonesia menghambat ekspor dari Meksiko misalkan ya. Oh, Indonesia misalkan menghambat impor produk dari Meksiko. Ya. Atau sebaliknya misalkan ya. Nah, itu kalau misalkan negara yang bertujuan untuk ekspor ke Indonesia itu dihambat ya dan merasa diperlakukan tidak adil misalkan ya, atau ada sesuatu yang menyebabkan mereka merasa ada diskriminasi atau misalkan ada hal yang tidak pas gitu ya, kenapa terjadi proses penolakan tersebut, maka negara yang terkena hambatan perdagangan tersebut ya atau dalam penolakan dalam perdagangan tersebut bisa mengadukan ke WTO gitu. Nah, nanti WTO itulah yang akan menyelesaikan sengketa
tersebut, sengketa antara dua negara. Ya, nanti kalau udah sengketa, pasti ya ada yang menang, ada yang kalah kan begitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sekarang dasarnya apa? WTO melakukan atau melakukan penyelesaian sengketa tersebut. Maka salah perangkat yang digunakan oleh WTO di dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah pasti peraturan-peraturan kan. Mana peraturannya? Dan dalam hal ini ya, output yang dikeluarkan oleh kodeks misalkan ya, itu akan dijadikan sebagai rujukan. Ya, jadi sekarang kalau misalkan dua negara ini berbeda aturan, ya udah kodeksnya gimana ngaturnya gitu. Nah, itulah akan digunakan oleh WTO tersebut di dalam penyelesaian sengketa gitu ya. Jadi kalau misalkan ya salah satu negara yang bersengketa itu misalkan ya tidak kuat gitu ya, maka ya dia tidak bisa mempertahankan diri gitu. Contoh misalkan Meksiko ketika akan impor Indonesia, Meksiko menang misalkan ya, misalkan Meksiko menang, ya artinya kita tidak bisa menghambat arus perdagangan tersebut gitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak kalau kita tidak punya aturannya, begitulah ya. Nah ya, demikian juga sebaliknya, kalau bisa jadi Indonesia menang misalkan ya di dalam sengketa tersebut, ya artinya kita pihak Indonesia bisa misalkan melakukan penolakan gitu ya terhadap negara yang akan mengimpor misalkan ya karena ada regulasi yang kuat misalkan ya yang menyebabkan kita memang dimenangkan oleh WTO. Kira-kira begitu ya. Jadi nah tetapi ingat lagi di sini bahwa WTO bukan lembaga yang berdasarkan pada political issue ya. Jadi bukan pendekatan politik, tetapi berdasarkan science based juga. Dia berdasarkan pada risk assessment juga ya, science based ya. Jadi intinya adalah dia akan menyelesaikan sengketa berdasarkan pada hal yang rasional, berdasarkan pendekatan sains ya dan risk assessment ya. Nah jadi SPS agreement ya, nah itu di dalam WTO termasuk lembaga yang nanti akan menerapkan SPS agreement ya untuk memastikan tadi sanitary and phytosanitary measure ya itu betul-betul didasarkan pada resiko pada manusia, tanaman atau hewan ya. Begitu ya, jadi posisinya seperti nah. Jadi ini silakan ya, ini saya ambil dari website dicari saja ya ini ya, Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure. Nah, di sini bisa dilihat ya apa yang masuk ke dalam SPS agreement gitu ya. Nah, itu sehingga kita tahu ya ketika terjadi sengketa bagaimana WTO itu menyelesaikan ya berdasarkan pada SPS agreement ya. Nah, oke. Nah, jadi SPS agreement itu sendiri jadi kan tadi saya katakan ada 3 ya. Yaitu kesehatan hewan, kesehatan tanaman, dan kesehatan manusia. Nah, masing-masing lembaganya itu beda-beda. Jadi ada yang terkait dengan SPS agreement dalam hal kesehatan hewan. Nah, lembaganya adalah OIE ya. Sedangkan kalau kesehatan tanaman adalah IPPC. Sedangkan kalau kesehatan manusia itu adalah kodeks. Ya, jadi kodeks itu memang untuk tadi kesehatan manusia. Jadi betul-betul fokusnya adalah bagaimana perlindungan kepada manusia. Ya, semua outputnya adalah mengarah pada perlindungan kepada konsumen, gitu ya, untuk memastikan apa yang dikonsumsi oleh konsumen itu aman ya, dari aspek hal-hal yang bisa membahayakan, ya, misalkan dari bahan tambahan pangan yang berlebihan, dari cemaran kimia yang berlebihan, gitu ya, atau dari cemaran residu pestisida misalkan. Nah, seperti itu ya. Sehingga output dari kodeks pun tidak jauh dari sana ya, dari bagaimana semuanya adalah mengarah pada perlindungan kepada kesehatan manusia gitu. Jadi ini memang organisasi besar gitu ya, organisasi besar untuk memberikan perlindungan kepada manusia.
Nah, jadi kita akan bahas fokus ya, karena ini kita pada kesehatan manusia, maka kita akan membahas mengenai kodeks saja. Kita tidak akan membahas yang UIA ya atau IPPC ya. Kita akan fokus ke Codex Alimentarius. Nah, ini tadi websitenya, silakan dibuka tadi ya. Ini Codex Alimentarius ya, International Food Standard. Dia di bawah tadi dua lembaga, World Health Organization dan Food and Agriculture Organization of the United States, United Nations. Jadi dia, jadi sekali lagi kodeks itu di bawah dua lembaga, ya, di bawah dua lembaga yaitu WHO dan FAO, ya. Dan dia mengeluarkan International Food Standard, ya. Jadi sekali lagi dia bukan regulation sifatnya, karena regulasi itu mengikat, sedangkan kodeks itu bukan output yang mengikat, tetapi sebagai rekomendasi sekali lagi. Ya, jadi dia tidak menyatakan bahwa international food regulation, dia tidak ada international regulation, itu tidak ada. Regulation itu melekat pada negara masing-masing, ya. Mereka mengaturnya sebagai satu regulasi yang berlaku di negaranya, ya. Tetapi kalau di dalam penyusunannya bisa menggunakan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga dunia, ya, termasuk oleh Codex Alimentarius Commission ini. Ya, di sini di dalam website ini jelas ya, kalian bisa lihat-lihat ya, apa itu kodeks, siapa keanggotaannya, kemudian komite-komitenya, dan tim ad hoc-nya gitu ya, kemudian pertemuan-pertemuan, kemudian output-nya ya, ada standarnya ya, kemudian bagaimana prosedur, prosedur kodeks bekerja, kemudian scientific basis. Nah, scientific basis for kodeks itu maksudnya adalah bagaimana kodeks menerapkan prinsip risk analysis ya di dalam penyusunan standarnya tadi, ya. Jadi ini informasi yang bagus ya, jadi silakan kalian buka ya website kodeks ini ya untuk pengetahuan dan juga pendalaman, ya. Jadi contoh di sini ada informasi yang terkait dengan output ya ini ya. Nah, ini adalah lembaga, ada JECFA, JMPRA, JEMRA ya. Ini adalah scientific basis for codex. Jadi ini adalah risk assessment-nya, ya. Jadi risk assessment di codex dilakukan oleh lembaga-lembaga ini, oleh JECFA, JMPR, JEMRA gitu ya. Yang di dalamnya ini adalah anggotanya adalah para pakar bidang ilmu dan teknologi pangan di seluruh dunia ya. Jadi yang terpilih ya masuk, ya pasti hebat-hebat lah ya masuk sini ya. Nah, mereka yang melakukan assessment ya, melakukan assessment terhadap suatu yang menjadi interest ya di global, dibahas ya secara saintifik, kemudian outputnya digunakan oleh lembaga kodeks ya, nanti Codex Alimentarius Commission ya, kayak sidang plenonya lah ya, di sidang yang ada di kodeks itu untuk menyusun draftnya, yang disusun draft seperti apa standar yang akan disusun. Nah, itu masuk ke risk management. Nah, nanti di dalam sebelum disahkan ya, maka itu akan diumumkan ya di dalam website Codex gitu ya, untuk semua negara melihat draft yang sudah disusun. Nah, itu masuk ke dalam tahap yang disebut dengan risk communication. Jadi kalau risk communication-nya kalau dari global adalah dikomunikasikan kepada seluruh negara anggota Codex gitu ya. Silakan untuk merespon itu, untuk merespon dari standar tersebut ya. Jadi sekali lagi ada 3 komponen. Jadi ada risk assessment ya oleh badan-badan yang ada di dalam kodeks sendiri yang melakukan kajian secara independen. Kemudian ada body yang menyusun draftnya ya, itu menjadi risk manager. Kemudian draft tersebut dikomunikasikan ke seluruh negara sebelum ditetapkan, itu masuk ke risk communication, yaitu komponen risk analisisnya jadi masuk semuanya. Nah, jadi tadi sekali lagi ya, kodeks itu adalah Intergovernmental Food Standard Setting Body. Jadi siapa yang menjadi anggota di kodeks? Yang menjadi anggota di kodeks adalah negara gitu ya. Jadi seperti PBB. Ya, jadi di kodeks itu adalah negara. Jadi seperti tadi ya, Pak Pur itu mewakili Indonesia. Posisinya adalah beliau mewakili Indonesia di dalam badan tersebut. Ya, jadi suara dari beliau adalah suara dari Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi Intergovernmental Food Standard.
Dan didirikannya juga sudah lama ya, sejak mungkin ini kalau 6162 sejak IPB berdiri ya, IPB itu lahir 62 ya. Jadi hampir sama umurnya dengan IPB ya. Didirikan udah hampir berapa? 57 tahun yang lalu atau 58 tahun yang lalu ya. 60 tahun lah mungkin ya. Sekarang udah 60 tahun. Nah, kemudian melaksanakan program bersama FAO dan WHO untuk pengembangan standar pangan. Jadi memang fokusnya adalah pada pengembangan standar pangan yang akan menjadi rujukan di seluruh dunia, begitu kira-kira gitu. Ya, jadi outputnya di sana. Nah, jadi standar yang maksud dia bisa memang bentuknya. Jadi ada beberapa bentuk output ya. Ada yang bentuknya standar. Contoh standar apa? Contohnya SNI, kalau di Indonesia diadopsi menjadi SNI. Jadi misalkan standar nasional Indonesia tentang minyak goreng gitu ya. Nah, itu ada itu disusun oleh kodeks gitu. Jadi Indonesia merujuk ke standar dari kodeks ya. Atau misalkan standar apa lagi? Standar pengujian misalkan ya. Standar pengujian itu juga sama ya. Misalkan untuk analisis suatu analisis komponen tertentu ya, itu juga sama ya. Itu bisa jadi ditetapkan oleh kodeks. Ada lagi pedoman. Kalau pedoman contohnya tadi apa? Contohnya adalah GMP. Pedoman itu contohnya pedoman apa ya? Misalkan pedoman apa ya? Yang terkait dengan dokumen, misalkan HACCP gitu ya. Nah, itu bentuknya bisa jadi pedoman. Atau tadi misalkan pedoman di dalam penyusunan suatu regulasi. Nah, itu juga pedoman. Ya. Jadi ada sifatnya pedoman, guideline ya. Kemudian ada praktek yang baik, code of practice. Ya, code of practice misalkan tadi CPPOB, GAP gitu ya, good retail practice ya, good transportation practice, good distribution practice gitu ya. Nah, itu adalah code of practice. Ya. Itu dikeluarkan juga oleh kodeks. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan konsumen ya, memastikan terjadinya praktek adil dalam perdagangan. Jadi artinya suatu negara misalkan ya menolak atau tidak menolak berdasarkan apa gitu ya. Maka di situ dengan adanya keseragaman atau adanya guideline yang berlaku secara global, maka di situ akan ada kepastian gitu ya. Ketika suatu negara itu melakukan proses perdagangan ya, bukan berdasarkan political issue ya. Bukan like or dislike, tapi berdasarkan pada suatu guideline yang jelas, suatu aturan yang jelas di situ. Nah, jadi Codex Alimentarius is a collection of internationally adopted food standard and related texts presented in our uniform manner. Jadi Codex itu adalah koleksi ya, koleksi dari food standar ya, yang berlaku tadi secara internasional atau teks-teks yang lain misalkan tadi ada yang bentuknya guideline, ada yang bentuknya code of practice gitu ya. Kemudian tujuannya tadi adalah untuk pelindungan konsumen dan ensuring fair practice in the food trade. Tadi sama ya, ini terjemahan ya dari yang diterjemahkan tadi dalam Indonesia, tapi teks aslinya seperti ini ya. Nah, luarannya tadi standar ya, persyaratan khusus kuantitatif dan atau kualitatif untuk produk atau kelompok produk. Nah, Kodeks sendiri sampai dengan 2018 sudah mengeluarkan 222 standar. Ya, salah satunya adalah contohkan kalau kelompok produk tadi, misalkan kalau Indonesia diadopsi menjadi SNI. SNI keju, SNI air minum dalam kemasan, SNI misalkan minyak goreng, SNI roti gitu ya. Nah, itu Indonesia mengadop dari standar yang ada di kodeks. Jadi artinya kalau SNI sama dengan SI di Indonesia sama dengan SI Malaysia kan jadi harmoni begitu ya. Standar Malaysia dengan standar Indonesia sama, jadi akan terjadi proses harmoni dan akan mempermudah dalam perdagangan. Jadi itu standar ya. Yang ditetapkan di Indonesia itu oleh BSN ya. Badan Standarisasi Nasional kata lembaganya.
Nah, Pak Pur sendiri beliau juga dikirim ya oleh BSN ya. Jadi sebagai kontak point atau kontak point dari Kodeks ya, biasanya salah satunya adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi beliau banyak bekerja dengan BSN ya, membantu BSN dan mewakili Indonesia di dalam persidangan-persidangan di Kodeks Alimentaris. Yang kedua adalah pedoman ya. Persyaratan yang perlu dipenuhi supaya suatu tujuan khusus atau tertentu dapat dicapai, utamanya ditujukan untuk pemerintah. Jadi contohnya pedoman apa ya? Pedoman ya tadi salah satunya pedoman misalkan di dalam penyusunan regulasi, pedoman banyak hal ya, nanti kita lihat ya. Nah, saat ini yang dikeluarkan oleh kita ada 79 pedoman ya. Nanti kalian lihat saja guideline kalau dalam nanti dilihat di kodeksnya tuh ya. Ada 79 pedoman ya. Kemudian yang ketiga adalah praktek yang baik, good practice. Persyaratan yang perlu dipenuhi supaya mencapai kesesuaian terhadap peraturan yang ada, utamanya untuk pemerintah dan industri. Contohnya tadi CPPOB. Ya. CPPOB itu adalah praktek yang baik. Nah, saat ini sampai dengan 2018 sudah dikeluarkan 79 good practice ya dari kodeks. Jadi cukup banyak ya output dari kodeks. Dan lain-lain dari output yang lain. Nah, seluruhnya jadi baik itu bentuknya standar, bentuknya pedoman, bentuknya code of practice atau rekomendasi ya, ada yang lagi yang rekomendasi, itu disebutnya adalah standar kodeks. Ya, jadi semuanya adalah standar kodeks. Jadi standar kodeks bisa berisi ini, bisa bentuknya memang standar sendiri, bisa isinya adalah pedoman, bisa isinya adalah code of practice atau rekomendasi ya, atau itu adalah standar kodeks atau istilahnya adalah kodeks teks ya, kodeks teks itu ya. Nah, legalitas standar kodeks. Jadi berdasarkan perjanjian SPS, jadi SPS agreement ya, standar kodeks diberikan status sebagai acuan tadi ya, nih, sebagai acuan atau referensi untuk harmonisasi internasional. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Ya, nah ini untuk membantu tadi berfungsi sebagai teks dasar untuk memandu penyelesaian sengketa perdagangan. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi dua negara yang bersengketa, maka WTO akan menggunakan standar kodeks sebagai acuan, gitu. Ya. Kemudian anggota WTO diminta untuk mendasarkan, untuk bisa tidak terjadi sengketa, ya, maka menjadi sangat penting masing-masing negara, gitu ya, yang menjadi anggota WTO, ya, itu menggunakan langkah-langkah di dalam manajemen keamanan pangannya, gitu ya, berdasarkan pada standar kodeks, gitu. Jadi contohnya misalkan tentang aturan bahan tambahan pangan misalkan ya. Ya gunakanlah misalkan kalau sudah harmoni dengan kodeks kan akan mudah ya, tidak perlu terjadi sengketa antar negara gitu. Sengketa itu terjadi karena ada perbedaan karena adanya tidak ada yang tidak harmoni gitu. Ada hal peraturan yang tidak harmoni sehingga masuklah ke WTO. Tapi kalau misalkan semua negara sudah sama gitu ya, sudah harmoni, maka tidak perlu masuk ke sidang WTO ya, karena proses perdagangan sendiri sudah berlangsung secara fair ya, secara lancar gitu ya, tidak ada hambatan di situ. Nah, Komite SPS dan TBT WTO tidak membedakan. Nah, jadi tadi standarnya apakah bentuknya dia standar, pedoman, praktek yang baik atau rekomendasi, statusnya sama gitu ya. Mereka memperlakukan tidak misalkan standar lebih tinggi daripada pedoman, pedoman lebih tinggi dari good practice, tidak. Semuanya adalah disebut dengan standar kodeks, diperlakukan sebagai levelnya sama. Gitu. Jadi artinya WTO dalam penyelesaian sengketa bisa berdasarkan pada standar, bisa berdasarkan pada pedoman, ya, atau good practice, semua sama statusnya. Ya, atau di sini ada komite SPS dan TBT WTO, jadi technical barrier to trade, ya, jadi hambatan di dalam perdagangan, ya, jadi itu ada di WTO, ya. Nah, keanggotaannya sendiri, ya, keanggotaannya sendiri itu meningkat ya, dengan dari sejak tahun berdirinya tahun 61 gitu ya,
jumlahnya tuh semakin meningkat. Di sini ya 61 cuma 26, 63 hanya 26 gitu ya. Tahun 73 ada 100 negara, sampai dengan tahun 2013 itu hampir saya kira hampir seluruh negara ya. Seluruh negara 186 negara ya yang menjadi anggota Kodeks ya. Jadi memang kepentingannya adalah untuk perdagangan internasional. Jadi dengan perkembangan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara gitu ya, maka keanggotaan Kodeks pun meningkat. Ya, jadi misalkan tahun 63 hanya 22,9 billion US dollar ya. Kemudian tahun 2013 itu meningkat menjadi 1118 ya billion US dollar di dalam arus perdagangan global. Ya, jadi artinya semua negara punya kepentingan gitu ya. Semua negara punya kepentingan untuk menjadikan kodeks ini sebagai referensi di dalam penyusunan standarnya untuk supaya apa? Flowing tadi ya. Nanti Argentina mau ekspor ke Indonesia lancar, Indonesia mau ekspor ke misalkan New Zealand lancar. Karena apa? Karena adanya harmonisasi di dalam regulasi. Nah, jadi ini keanggotaannya sampai dengan 2018 ya. Jadi ada 189 anggota, di mana 188 adalah negara dan satu anggota adalah dari organisasi di EU ya, Union Uni Eropa ya, Uni Eropa. Jadi satu Uni Eropa dan 188 anggota negara. Dan ada 219 pengamat kodeks. Nah, pengamat kodeks dari mana biasanya? Dari misalkan dari industri gitu ya. Boleh mereka menjadi anggota sebagai pengamat gitu ya, sebagai pengamat di kodeks tersebut ya. Nah, keanggotaannya global, meliputi sebuah benua ya, dan mewakili 99% populasi dunia. Jadi artinya kodeks ini memayungi seluruh orang di muka bumi lah kira-kira kalau udah 99% gitu ya. Jadi outputnya menjadi sangat penting ya dari kodeks tersebut. Makanya tadi saya katakan ya, kalian beruntung ada Pak Purwiyato Haryadi yang mempunyai posisi yang strategis di kodeks gitu ya, yang artinya beliau memimpin dunia ya di bidang pangan gitu ya, sebagai salah satu pemimpin bidang pangan ya, di prestasi yang luar biasa. Nah, kemudian satu ini lagi adalah tadi berdasarkan standar kodeks. Jadi ini sudah kita bahas ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi peraturan dan kebijakannya itu adalah menerapkan tadi risk management. Jadi sama tadi ya saya sampaikan ya. Risk analysis menjadi dasar ya. Risk analysis menjadi dasar. Jadi sekali lagi risk analysis ada 3 komponen. Ada kajian resiko, risk assessment ya, itu dilakukan oleh FAO dan WHO. FAO dan WHO artinya di sini pakar-pakar di bidang yang sesuai bidangnya, yang outputnya adalah saran ilmiah ya dan analisis informasi sebagai dasar dan bukti ilmiah ya. Jadi dia scientific base semuanya ya. Ingat lagi minggu lalu ada beberapa komponen yang disebut dengan hazard identification, ada hazard apalagi exposure ya. Nah itu adalah hasil dari kajian resiko yang dilakukan oleh FAO dan WHO ya. Yang tentu saja nanti ada overlap juga dengan yang ada di kodeks. Nah, kemudian hasil kajian tersebut dijadikan sebagai dasar oleh kodeks untuk menyusun tadi standar output standar yang ditentukan ya, standar misalkan guideline gitu ya, rekomendasi, semua adalah standar dan itu masuk ke bagian atau tahapan disebut dengan manajemen risiko. Ya, yang terlibat siapa di sini? Itu adalah CAC dan anggota negara-negara anggota. Jadi itu negara anggota harus menyepakati seluruhnya. Jadi tidak mudah ya di dalam proses ini memimpin seluruh dunia gitu ya untuk menyepakati hal yang sama. Itu pekerjaan yang tidak mudah gitu ya. Nah, jadi ini manajemen risiko ya. Tapi tentu saja penetapannya harus berdasarkan pada hasil kajian risiko.
Nah, kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah didialogkan dengan semua pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks kodeks, maka semua pemangku kepentingan adalah negara-negara yang menjadi anggota kodeks. Jadi Indonesia misalkan, oh ini ada suatu draft yang dikeluarkan oleh kodeks, maka Indonesia harus membahasnya. Jangan diam-diam wae gitu ya. Jangan oke-oke aja gitu, betul-betul ditinjau gitu ya. Apakah itu relevan tidak dengan kebutuhan nasional kita gitu ya. Jadi kalau sesuai maka kita bisa ikut ya. Karena nanti kalau sudah ditetapkan itu akan berlaku ya, jadi akan menjadi rujukan seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kita salah langkah ya bisa merugikan gitu ya. Seperti itu. Jadi semua harus didiskusikan. Biasanya cukup lama ya. Risk communication itu biasanya disimpan aja modelnya yang saya tuh misalkan ditempelkan draft itu di websitenya Kodeks gitu ya. Nanti seluruh negara silakan membuka ya, maka mengamati ya, mereview ya. Nah, biasanya yang di Indonesia misalkan siapa yang membuka-buka apa namanya draft di Kodeks, salah satunya Badan POM. Jadi Badan POM itu diantaranya adalah dia harus terus mengamati output dari Kodeks, dimonitor terus website Kodeksnya. Ya, ada nggak perubahan, ada nggak perkembangan gitu ya. Nah, kalau ada perkembangan maka kita harus respon perubahan tersebut ya, sesuai dengan kepentingan nasional kita gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi tahapan seperti ini ya. Kalau misalkan sudah melewati tahapan risk analysis ini ya, sudah melewati kajian resiko, manajemen resiko, dan komunikasi resiko, maka standar kodeks tersebut ditetapkan gitu ya. Ditetapkan dan itu menjadi ya diberlakukan gitu ya, diberlakukan nanti di dalam sengketa-sengketa di dalam WTO ya, itu akan dipakai atau digunakan sebagai referensi dari negara-negara anggotanya di dalam menyusun peraturannya. Nah, dasar pengembangan kodeks seperti ini ya. Jadi ada kajian resiko internasional ya. Nah, jadi ini risk assessor ya. Risk assessor nanti ada badan-badan yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang disebut dengan JECFA. JECFA itu adalah Food Additives, Fat, Drug Residues, and Contaminants in Food. Jadi JECFA ini adalah badan untuk melakukan kajian resiko ya, yang terkait dengan kajian-kajian terkait dengan bahan tambahan pangan. Misalkan tadi seperti yang saya jelaskan, misalkan ini ada usulan ya, penggunaan suatu bahan tambahan pangan baru misalkan ya. Ya, dari usulan misalkan bisa aja usulan dari suatu negara mengusulkan ini, ada usulan seperti ini, usulkan bisa diatur gak di kodeks gitu ya. Nah, maka draftnya itu akan dikaji ya, akan dikaji tadi berdasarkan prinsip-prinsip risk assessment ya, yang ada risk identification ya, kemudian ada juga yang disebut dengan exposure studies gitu ya. Nah, itu akan dikaji betul oleh JECFA ya. Atau misalkan terkait dengan kontaminan ya, ada kontaminan kimia, ada kontaminan mikrobiologi gitu, itu juga dikaji ya, misalkan itu juga oleh JECFA ya. Ada lagi JMPR. JMPR itu adalah pesticide residue in food ya. Dia akan membahas mengenai residu pestisida di dalam pangan ya. JEMRA, microbial hazard in food. Jadi JEMRA itu mikrobiologi, bahaya mikrobiologi ya. JEMNU nutrition ya. Kemudian ada juga ad hoc expert consultation emerging issues. Jadi untuk membahas isu-isu terbaru lah gitu ya. Itu mungkin dibahas di dalam suatu ad hoc khusus gitu ya. Nah, jadi di situ manajemen resiko internasional dalam hal ini kodeks gitu ya. Itu akan meminta, jadi Kodeks Alimentarius Commission itu akan meminta kepada kajian resiko internasional, misalkan ya tadi, oh ini ada usulan misalkan suatu misalkan batas residu suatu kontaminan misalkan ya. Nah, itu dikaji. Jadi Kodeks akan memberikan permohonan gitu ya kepada lembaga yang sesuai. Misalkan kalau mikrobiologi yang terkait dengan hazard biological hazard ke siapa ya? Ke JAMRA pasti dimintanya. Kalau yang terkait dengan food additive atau kontaminan ke siapa? Kodeks akan mintanya ke JECFA gitu ya. Nanti JECFA bekerja ya. Kemudian hasilnya itu menjadi saran atau pendapat ilmiah. Jadi misalkan kalau ini ada suatu usulan BTP tertentu ya, nanti dikaji, kemudian hasil kajiannya itu diberikan ke kodeks lagi. Ini saran kami gitu kira-kira. Misalkan JECFA
mengusulkan tentang keamanan suatu usulan food additive misalkan, ya, atau JMPR yang terkait dengan pestisida residu in food misalkan. Nah, dia kaji, kemudian outputnya diberikan lagi ke Codex. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Codex itu akan melakukan proses sampai nanti standar Codex tersebut diterbitkan. Ya, nah ini dilakukan dengan tentu saja melibatkan dialog semua kepentingan, termasuk nanti di dalam tahapan risk communication. Nah, di dalam tahapannya, di dalam tahapan bagaimana Codex bekerja, dia akan melewati proses 8 langkah sebutnya, atau step 1 until step 8 ya. Jadi dari step 1 sampai dengan step 8. Nah, kalau step 1 ya kira-kira kan masih awal ya, mungkin baru pengusulan ya. Tapi kalau step 8 itu ada kira-kira sudah masuk ke tahap step akhir ya. Jadi step 8 itu sudah step yang paling ujung, sehingga sudah ada kemungkinan kalau udah masuk step 8 standar tersebut akan ditetapkan. Jadi dia sudah melewati tahapan yang panjang gitu ya. Nanti makanya di dalam output Codex ya, di dalam risk communication di Codex, ketika dia umumkan misalkan untuk mendapatkan respon, biasanya Codex akan mengumumkan ya setiap usulan tersebut atau setiap pembahasan itu sudah masuk ke step berapa gitu ya. Biasanya ada keterangan misalkan, oh ini step 1, yang ini step 2, ini step 3, yang sini 4 gitu. Ada yang juga step 8 gitu ya. Nah, biasanya negara-negara seperti Indonesia gitu, misalkan Badan POM itu akan memperhatikan output dari Codex ya, atau yang sudah dikomunikasikan oleh Codex yang berada pada step 8 gitu ya. Karena kalau sudah step 8 tuh kira-kira kan sudah mau goal gitu ya. Nah, maka biasanya itu yang mulai kalau di dalam penyusunan regulasi, paling tidak kalau Indonesia akan menyusun suatu regulasi ketika merujuk pada Codex, maka yang dirujuk adalah pada dokumen-dokumen yang sudah masuk ke step 8 atau yang sudah ditetapkan. Jadi bisa dari step 8 atau yang sudah ditetapkan. Karena step 8 itu belum ditetapkan gitu ya. Masih ongoing gitu ya. Nah, nanti setelah step 8 baru ditetapkan. Nah, jadi kalau step 8 tuh kira-kira ya nggak akan mundur lagi lah gitu ya. Dia sudah, tapi bisa aja potensi mundur juga adalah bisa balik lagi ke step bawahnya mungkin saja. Ya, tapi di sini intinya adalah nah ini stepnya seperti ini ya. Mudah-mudahan kebaca ya. Ini ada step 1, nah ini ada tulis yang hijau gitu ya. Ada step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Step sampai step 8 ya di sini ya. Nah, conclusion ya, udah masuk ke tahap conclusion. Jadi step 1 masih tahapan awal ya. Project dokumen. Jadi artinya ini baru ada usulan ya. Ini masuk ke dalam proses usulan project dokumen. Ya, kemudian dari situ masuk ke elaboration. Tahap elaboration ya, nanti step 2 ya. Propose draft standar ya. Jadi ini dalam proses risk management ya, ini berarti sudah masuk ke tahap penyusunan standar ya. Bukan di tahap ini ya, bukan di tahap sini. Ya, jadi setelah mendapatkan saran dari kajian resiko internasional masuk ke sini, dan di sini masuk 8 langkah. Jadi ini artinya ketika ketika manajemen resiko itu mulai bekerja, dia akan melewati 8 langkah ini. Ya. Jadi discussion paper, ya kemudian elaboration, ya propose draft standar, ya kemudian masuk lagi step 2, step 3 gitu, kira-kira tahapan-tahapan proses ya. Proses diskusi. Kemudian dari situ step 6, nah udah kodeks standar, udah jadi draft nih. Sudah jadi draft ya. Nah, kemudian consultation ya, consultation di sini nanti lebih banyak ke arah nanti risk communication gitu ya. Step 7 ya, kemudian sampai ke step 8 lah ya. Maaf ya, ini step 8 di sini ya. Step 8 itu sudah kodeks standar ya. Ini udah tahap akhir nih. Ya, dari ini masuk ke conclusion, nanti menyusun draftnya gitu ya.
sampai pada kodeks standar itu di 8. Makanya kalau udah masuk step 8 itu kira-kira sudah ditetapkan lah gitu ya, sudah akan tidak berubah lagi. Nah, bisa jadi misalkan di step 3 gitu ya, udah masuk step 4, nanti ada temuan baru, balik lagi misalkan ke step 3 ya. Jadi kalau masih step 7 itu masih ada kemungkinan bergeser lagi. Misalkan udah step 7 tiba-tiba jadi step 6 lagi, step 6 bisa jadi step 5 lagi. Tapi kalau udah step 8 kira-kira sudah terjadi kesepakatan lah, sudah diterima ya, relatif sudah diterima sehingga itu yang akan dijadikan sebagai standar. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ya di dalam penyusunan regulasi Indonesia biasanya Indonesia akan merujuk pada output kodeks ya yang sudah berada pada step 8 ya, atau yang sudah ditetapkan ya, sudah menjadi kodeks teks tadi ya. Sudah jadi kalau sudah jadi kodeks teks atau yang sudah dari step 8 itu dijadikan sebagai rujukan. Ya. Jadi di sini ya kalau detailkan lagi komite ya, task force ya, ada discussion paper, project dokumen ya, apa kalau iya tidak gitu ya. Nanti ada dibahas ya. Kemudian masuk ke sini ya, masuk ke propose draft standar ya, drafting, consultation, discussing gitu ya. Kemudian dari situ masuk ke nanti kodeks standar ya, keluaran seperti itu sampai di step ya, ini step 1, step 2, step 3, step 4 ya, step 5, kemudian step 6 ya, step 7 ya, nanti bisa, nah ini ada tanda tanya ya, tanda tanya artinya bisa jadi balik lagi ya, sudah masuk tahap balik lagi ke step 2 gitu ya, atau di sini di step 7 balik lagi ke step 2 lagi, bisa jadi balik lagi gitu ya. Nah, tapi kalau sudah step 8 itu sudah relatif aman ya. Baru setelah itu masuk ke kodeks standar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian coba buka saja ya di dalam website kodeks ya. Misalkan yang terkait dengan peraturan BTP gitu ya. Tentang bahan tambahan pangan, coba dilihat, dibuka website kodeksnya itu ada tuh. Ada usulan-usulan di sebelah kanannya ya, biasanya ada keterangan step 1, step 2, step 3 gitu ya. Jadi itu maksudnya seperti ini ya. Dia berada sudah pada step yang mana. Begitu ya. Kemudian kodeks structure-nya seperti apa ya. Jadi ini organisasinya. Jadi ada Commission and Executive Committee ya. Jadi ada CAC, ada Codex Alimentarius Commission. Kemudian ada Executive Committee ya. Kemudian ada lagi di kodeks itu ada badan-badan General Subject Committee. Jadi ada yang komite-komite yang membahas, artinya ini badan-badan yang menyusun draft regulasi tadi ya, draft standar ya. Jadi ada yang misalkan CCCF itu membahas mengenai kontaminan in food. CCFA Committee on Food Additive. Jadi artinya tadi yang dari JECFA misalkan ya. JECFA kajiannya gimana? Nah, hasil kajian dari JECFA itu akan dibahas di Committee on Food Additive misalkan untuk bahan tambahan pangan. Ya. Atau misalkan kontaminan tadi ya, kontaminan output dari hasil risk assessor-nya kontaminan, maka dibahasnya di komite CCCF gitu ya. Atau juga sebetulnya General Subject Committee ada juga misalkan terkait dengan food labeling, contohnya yang regulasi pelabelan di Indonesia ya, salah satunya rujukan adalah dari hasil pekerjaannya CCFL ini ya, food labeling. General Principle misalkan nanti yang CPPOB ya, dan sebagainya dari sini ya, General Principle, Nutrition, Pesticide ya, dan sebagainya. Jadi lembaga ini akan bekerja dengan yang sesuai dengan di sini tadi ya. Nah ini. Jadi kalau JECFA tadi masuk ke mana? JMPR masuk ke mana? JEMRA masuk ke mana? Ya karena ini masing-masing spesifik ya. Jadi di sini ya. Ini yang tadi. Itu berdasarkan pada General Subject Committee. Ada juga Commodity Committee ya. Contohnya adalah Fats and Oil, Fish and Fishery Product, Milk and Milk Product. Jadi contohnya misalkan saya katakan tadi yang menyusun standar keju gitu ya. Standar keju dari mana yang menyusunnya? Ini pasti masuk ke sini nih, Milk and Milk Product. Ini yang mengeluarkan. Ya. Misalkan standar sosis siapa yang menentukan? Ya meat hygiene misalkan ya di sini juga ya, ada daging misalkan ya. Meat misalkan ya, daging misalkan di sini ya. Atau terkait dengan spices herbal di sini. Jadi ada komite-komite yang ada di dalam kodeks yang membahas per komoditas gitu. Berdasarkan komoditasnya.
Jadi ada yang general, ada yang komoditas. Ada juga yang intergovernmental task force ya. Jadi kalau ini antar negara ya. Contohnya antimicrobial resistant ya. Atau FAO, WHO coordinating committees. Nah, jadi ada juga lembaga-lembaga yang Codex Committee yang ada di setiap benua. Jadi ada Codex Committee di Afrika, ada Codex Committee di Asia, Codex Committee di Eropa. Dan masing-masing Codex Committee ini bisa melakukan sidang. Ya, jadi misalkan ada Codex Committee di Asia, ya pasti negara-negara Asia yang terlibat di situ. Dia membahaskan apa concern di Asia. Ada Codex yang di Eropa, berarti negara-negara Eropa yang berdiskusi apa concern dari Eropa gitu. Nah, nanti di sini kodeks-kodeks ini ya tentu akan berkoordinasi dengan kodeks yang ada di Codex Alimentarius Commission ini gitu ya. Nah, ini contohnya adalah pengembangan standar kodeks ya, 22 komite aktif dan ini ya. Ada kodeks kontaminan in food, food additive, food hygiene ya, food labeling tadi ya. Ini adalah berdasarkan pada subjek komite, ada yang subjek komoditi tadi ya. Cereal and pulse, rice and oil dan sebagainya. Ini semua aktif ya. Jadi artinya dia punya aktivitas sekarang. Ya. Lembaga-lembaga yang melakukan pekerjaan ya. Jadi tidak idle ya, tidak diam ya. Jadi semua mempunyai peran ya. Ya, yang termasuk yang wilayah-wilayah ini ya, negara-negara benua ini juga semua aktif ya. Pasti karena apa? Karena semua punya kepentingan ya. Pasti tidak akan diam gitu, semua akan bekerja gitu. Nah, jadi kodeks strukturnya seperti ini, kodeks jadi eksekutif komite sekretariat ya. Jadi ada general committee tadi, ada komoditas ya, kemudian ada ad hoc tadi ya, intermediate resistant, ada regional ya tadi seperti itu. Jadi organisasi seperti ini, semua di bawah koordinasi dari kodeks ya. Ya, atau tadi berdasarkan ini juga sama ya, ada. Nah, ini lembaganya. Kalau ini lembaganya tadi ya, food hygiene oleh CCFH, food additive oleh CCFH. Jadi ini lembaga-lembaga sebagai risk management ya, yang akan nanti menyusun draft-draft standar ya. Nanti seperti yang saya katakan ya, ini bekerja dengan siapa? Ya tentu misalkan kalau food additive ya bekerja dengan JECFA ya. Kemudian pesticide dengan JMPR ya. Kemudian residu veterinary dengan JECFA juga ya. Kontaminan misalkan dengan JECFA. Jadi ya semua punya partnernya. Ada partner di asesor dan ada partner di risk manajemennya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada ya, kalau total jadi di kodeks itu ada 22 komite. Jadi 10 general subject committee, 6 commodity committees, 6 regional committees dan 1 task force ya. Jadi 23 semuanya. Nah, ini adalah basic formatnya. Jadi output dari kodeks ya. Jadi misalkan kodeks Committee of Fresh Fruit and Vegetable ya, ini outputnya. Dan dia bisa mengeluarkan basic format ini misalkan untuk produk-produk misalkan standar untuk asparagus, avocado, baby corn dan sebagainya. Ya, jadi ini mereka punya orang-orang ya yang tentu saja pasti expertnya di masing-masing gitu ya. Yang terkait dengan output standar itu. Ya. Nah, ini isinya ya. Jadi misalkan terkait dengan kodeks komite standar, misalkan standar asparagus. Nah, jadi di sini ada nih skopnya, definisi, description, essential component and quality factor ya. Food additive-nya, kontaminan, agrochemical, hygiene, patogen ya. Dan sebagai labelannya bagaimana. Jadi ini untuk satu misalkan untuk standar untuk asparagus gitu ya. Nanti yang sebutkan asparagus itu ini apa saja di sini nih. Ini yang dibahas satu-satu ya, yang harus disepakati. Jadi itu menjadi standar global nantinya. Ya. Jadi di sini tentu saja kalau sudah jadi output, kalau sudah output dari kodeks ini sudah kalau berdasarkan komunitas ini sudah bukan lagi hanya satu standar bisa jadi ya. Karena di dalam satu standar itu kan harus ada misalkan boleh gak pakai food additive, boleh kalau ada kontaminan pasti batas maksimumnya berapa, kalau pestisida berapa maksimumnya ya, kemudian labelnya bagaimana. Nah, jadi artinya dalam suatu output dari kodeks maka bisa jadi itu adalah hasil dari kerjanya badan-badan yang tadi yang risk management, misalnya food additive itu dari rekomendasi dari CCFA ya.
kontaminan dari CCFF, agrochemical dari CCPR, ya. Kemudian label misalkan dari CCFL, ya. Method and analysis sampling dari CCMAS. Ya, jadi pasti di sini mereka akan bekerja sama nih antara yang komite berdasarkan komoditas ya atau komite berdasarkan general subject. Karena outputnya adalah pasti akan melibatkan lembaga-lembaga tadi. Nah ini contohnya misalkan ya current official standard ya, misalkan standar untuk keju gitu ya. Nah standar keju pasti tadi oleh siapa tuh ya? Kalau komoditasnya berarti dari milk tadi ya, ada komite milk tadi kan ya, yang ini nih. Apa tadi misalkan milk and milk product ya. Nah ini ya milk and milk product ya pasti salah satu output standar keluarannya adalah ini ya. Keluarannya ada misalkan cheddar, standar for cheddar. Nah standar for cheddar isinya apa gitu ya. Nah isinya adalah ini gitu. Ketika standar keju maka dia akan mengeluarkan skopnya apa, definisinya apa, deskripsinya apa dan sebagainya. Kalau di Indonesia ini semuanya nih, di Indonesia apa ada di mana di sini? Ada di kategori pangan. Ingat waktu kita membahas ya di dalam kategori pangan kan ketika membaca detailnya kan ini isinya. Keju apa? Ini ada semua nih informasi ini di dalam kategori pangan. Ya. Atau kalau nanti keluarnya sebagai SNI akan jadi SNI. Ya standar nasional Indonesia. Dan sebagainya. Jadi ya tentu saja Indonesia tidak harus mengadop semuanya gitu ya, karena ada juga misalkan produk-produknya tidak ada di kita gitu ya. Jadi apa yang ada di kita susun standar. Tapi kalau misalkan tidak ada ya tidak perlu kita adop. Sekali lagi kodeks itu adalah rekomendasi ya. Jadi tidak semua apa yang dikeluarkan oleh kodeks kita ambil, tidak begitu. Jadi sesuai kita kebutuhannya apa, kepentingan kita apa gitu. Kita perlu mengatur apa, kita bisa mengadop apa yang ada di dalam kodeks itu. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi autos dari kodeks ya. Kodeks guideline misalkan principle that set up policy in certain key areas ya. Misalkan guideline for the interpretation of this principle or the interpretation of the provision of the Codex General Standard. Kemudian ada example ya, contohnya adalah apa? Additional of essential nutrition in food. Jadi penambahan zat gizi esensial ke dalam pangan. Food import dan export inspection and certification. Nah, ini Codex guideline ya. Conduct of microbial risk assessment. Bagaimana nih misalkan kita melakukan risk assessment bidang mikrobiologi gitu ya. Risk analysis of food derived from modern biotechnology. Ini contoh-contoh Codex guideline. Ya, seperti itu ya. Jadi